Ini higien industri ya, industrial hygiene. Tenaga ahlinya itu namanya hygienis. Di perusahaan nanti ada higien industri muda atau hygienis muda ya. Kemudian nanti bisa melanjutkan lagi ke kompetensi higien industri ya, higien industri utama. Itu kalau di bidang swasta atau di perusahaan ya, itu jabatan-jabatan yang bisa diduduki. Kalau nanti di kepengawasan K3 itu nanti juga bisa menjadi pengawas muda, pengawas madya, pengawas utama. Ya. Itu kalau di pemerintahan ya. Nah, ilmu dan seni dalam melakukan ini AREP ya, antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian terhadap faktor-faktor lingkungan atau stres atau tekanan atau sesuatu yang overload yang timbul yang ada di atau dari tempat kerja yang bisa menyebabkan sakit, gangguan kesehatan, sehingga mempengaruhi kesejahteraan atau ketidaknyamanan yang berarti bagi pekerja maupun warga masyarakat sekitar perusahaan. Ilmu itu berarti kan sesuatu yang bisa dibuktikan dengan penelitian-penelitian. Ada dasar teorinya, ada dasar hukumnya, gitu. Kemudian apa yang dimaksud seni? Seni di sini adalah seorang higienis atau seorang yang mendalami di bidang higien industri itu mempunyai keputusan yang bermacam-macam. Ada skill judgment ya. Jadi ada penilaian karena punya skill yang berbeda-beda, ya, ada tingkat-tingkatannya. Yang dimaksud adalah bahwa dalam memberikan keputusan di bidang higien industri, baik di antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian, nanti setiap personel itu mempunyai keputusan atau judgement atau penilaian yang berbeda-beda. Akan tetapi, itu harus bisa dipertanggungjawabkan dengan adanya ilmu, yaitu ilmu di bidang higien industri. Jadi jangan sampai merasa saling menyalahkan ya, asal semuanya berdasarkan ilmu atau teori ataupun juga penelitian-penelitian, maka apapun yang diputuskan itu semuanya benar. Nah, jadi nanti antara seorang higienis A, higienis B, keputusannya bisa berbeda. Akan tetapi tujuannya sama, yaitu melakukan perlindungan baik terhadap kesehatan, kenyamanan pada pekerja maupun masyarakat. Tujuannya sama. Cuma nanti jalannya atau metode atau caranya yang berbeda. Jadi boleh saja ada misalnya suatu kondisi yang sangat bising. Ada seorang higienis memutuskan sudah pakai aja earplug atau earmuff untuk telinga. Ada yang memutuskan ganti alatnya, alat produksinya, atau dikasih barrier dan sebagainya. Bisa berbeda-beda, tapi mempunyai alasan masing-masing yang sesuai dengan keilmuan higien industri. Ini prinsipnya, prinsip dari higien industri. Yang pertama ada antisipasi, kemudian ada rekognisi, kemudian dievaluasi, setelah dievaluasi baru pengendalian. Nah, ini berputar dengan perkembangan kondisi suatu perusahaan. Perusahaan akan selalu berubah, baik dari segi teknologi, dari segi skill tenaga kerja, dari segi kondisi perusahaan ekspansi besar-besaran, sehingga akan terus bisa berputar terus. IAM ini adalah exposure, risk assessment, and management. Ya. Jadi pengelolaan, penilaian, risiko, dan paparan. Nah, di sini ada antisipasi, tambah rekognisi ya, ada confirm di sini ya, setelah ada pengendalian ada confirm. Confirm di sini yang dimaksud adalah apakah pengendalian tersebut sudah betul atau tidak. Nanti yang akan dihitung dengan penilaian risiko. Jadi grade-nya atau level risikonya di tingkat mana itu ada konfirmasi di sini. Apakah pengendaliannya sudah betul atau belum, atau masih perlu pengendalian yang lain. Kemudian
ada confirm reevaluasi as needed. Jadi selalu ada evaluasi terus ya. Evaluasi terus selalu dilakukan. Evaluasi harus selalu dilakukan. Dan itu sangat kondisional, bisa dilakukan setelah ada pengendalian dihitung ulang maupun secara periodik dengan cara monitor lingkungan. Monitoring evaluasi baik di 5 faktor itu. Kemudian di sini ada hazard assessment, yaitu penilaian bahaya, itu dengan cara mengidentifikasi dan mengelompokkan kriteria-kriteria bahaya itu sendiri. Di sini ada batasan-batasan bahaya, ada batas paparan, kemudian ada berbagai macam faktor, fisika, biologi, kimia, ergonomi, psikologi. Dan di sini ada penilaian risiko paparan, kemudian semuanya dikumpulkan dari informasi maupun perhitungan-perhitungan sehingga ketemulah kriteria bahaya. Kemudian di sini ada pengelolaan paparan, exposure management. Jadi ada pengendalian agar paparan tersebut tidak sampai mengenai tenaga kerja atau melewati batas-batas dosisnya. Ini adalah konsepnya. Ini ada industrial proses. Jadi kalau kita ke perusahaan itu proses-proses industri itu pasti mempunyai efek samping. Semuanya pasti mengeluarkan efek samping meskipun sudah dikendalikan, tetap ada sisa risiko, tetap masih ada karena dikendalikan yang satu, yang satunya nanti tetap ada timbul risiko yang lain. Akan tetapi risiko itu diharapkan bisa diterima atau levelnya rendah setiap proses industri, meskipun sudah dikendalikan. Oleh karena itu, sebagai seorang higienis, ya, itu selalu melakukan antisipasi. Setelah melakukan antisipasi, kemudian melakukan rekognisi atau pengenalan. Setelah itu melakukan evaluasi atau pengujian-pengujian. Ya. Mengevaluasi dengan pengujian, pengukuran, pemeriksaan, dan lain-lain. Kemudian setelah itu baru bisa diputuskan berbahaya atau tidak di industrial proses tadi. Kemudian kalau berbahaya maka dilakukan pengendalian. Berbahaya artinya adalah bisa yang tadi menimbulkan gangguan kesehatan, kesejahteraan, kenyamanan, dan sebagainya. Kalau iya, maka dilakukan pengendalian. Setelah dilakukan pengendalian, aman atau tidak? Yang tadi ada risiko sisa tadi. Risiko sisa atau setelah dikendalikan masih berbahaya atau tidak? Aman atau tidak? Kalau sudah aman, oke, sudah. Kemudian nanti ada kelanjutannya yaitu tentang budaya yang bagus ya. Dari sini kalau tadi setelah evaluasi ternyata tidak, maka ini penerapan behavior based safety. Jadi membudayakan sesuatunya itu dengan baik yang sesuai dengan norma-norma ataupun dibiasakan untuk selalu mengikuti prosedur sehingga lingkungan kerjanya tetap tadi sehat, aman, nyaman. Kemudian kalau tidak berbahaya juga perlu pemeliharaan, jangan sampai menjadi bahaya. Kemudian selalu dipantau ini, continue monitoring. Nah, tugas higienis ini nanti memonitor berapa jaraknya sesuai dilihat dari pada aktivitas di perusahaan itu. Bisa tiap bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun sekali, minimal setahun sekali. Dilihat situasi kondisi atau bisa dipercepat apabila seorang higienis bisa menyimpulkan ini perlu continue monitoringnya itu setiap bulan karena di situ sering terjadi
perubahan-perubahan proses atau dinamika dari suatu industrial proses. Aman berarti tinggal melakukan tadi penerapan SOP dengan baik, pemeliharaan sama memonitor. Kalau tidak aman, maka harus dikendalikan sampai aman. Bahkan suatu proses itu kalau memang tidak aman, itu bisa dihentikan. Baik oleh seorang higienis atau seorang petugas dari pengawas ketenagakerjaan di bidang K3. Jadi bisa dihentikan itu proses kalau memang tidak aman atau hasilnya saat penilaian itu sangat berbahaya. Apakah antisipasi itu? Jadi antisipasi itu hanya memprediksi atau memperkirakan atau mengira-ira ya potensi bahaya dan risiko di tempat kerja. Jadi belum melakukan sesuatunya di tempat kerja, tapi masih studi-studi literatur. Studi literatur, melihat-lihat referensi, bisa juga dengan diskusi-diskusi ya. Kira-kira apa saja yang ada yang bisa menimbulkan potensi bahaya di suatu proses industri. Ya, jadi memperkirakan, belum terjun langsung ke perusahaan. Ini sebelum datang ke perusahaan. Ini sebelum proses itu ada. Bisa juga diterapkan saat mau merancang suatu pabrik. Jadi pabrik itu belum ada, kita melakukan antisipasi. Atau juga bisa sebelum kita terjun ke lapangan, kalau pabrik itu sudah ada, sebelum kita mengikuti proses industri, di industri, itu kita melakukan antisipasi. Jadi memperkirakan potensi bahaya dan risiko. Antisipasi pada prinsipnya memperkirakan.